Suites Hotel. Oh, langsung dijawab RT sayang. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk beribadah malam ini, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalind dari Jerman. Kita kasih tepuk tangan dulu host kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dan lain mic bisa dimatikan. Ya, selamat malam Bu Weli. Hukum pun sudah bersama kita ya di malam ini. Oke. Ya. Shalom, selamat Ya, malam shalom. semuanya. Apa kabar? Ada sukacita pasti, nah? Ya, pasti. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah kami boleh beribadah bersama-sama di Sumsi LCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Dan semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu ada Pak Bu ADC belum kirim jadwal ya ke Pak Hendro? Belum Pastor. Oh, belum ya? Oke. Coba lihat. Ya. Bentar. Itu sudah saya kirim ke Pak Hendro. Mana ya admin? Ini Saya bacakan Pastor. Ya, bisa ya. Ya, yang bertugas sebagai host Ibu Rosalind, host Peter berbicara Pastor John, doa prophetik Ibu Ratna, pengumuman Ibu Dianlang, doa berkat Pastor John, selesai. Oke. Ya, silakan host kita. Terima kasih Pak Hendro. Iya. Sama-sama. Oke. Ya, dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan mari kita satu dalam doa. Ya, shalom saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di Sumsi LCC, semua dalam keadaan sehat dan baik. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih masih boleh bernafas di hari yang indah ini. Dan berkati kita semua yang hadir di sini. Berkat kemurahan-Mu kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh gembala kita Pastor John Sarbunan. Kau urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dan awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Amin. Dan kami persilahkan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalind dari Jerman. Dan mari saudara-saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, amin. Dan sungguh-sungguh merindukan dia di malam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak dipuji, disembah, dan malam ini umat-Mu siap menaikkan pujian. Hadirat Roh Kudus memenuhi kami. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Praise the Lord. Mari Tuhan, lawat kami semua malam ini saat kami datang sujud menyembah kepada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya.
Bawa kami ke gunung-Mu yang kudus. Biarlah kami datang untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah. Katakan sama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati kita katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Engkau layak kami datang menyembah. Haleluya. Mari kata sama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Terima kasih Tuhan. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, 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 terpujilah. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah dan kami siap memuji Engkau di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi kami semua. Amin. Haleluya. Bawa kami lebih dalam sungai Roh-Mu, tenggelam dalam kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Biarlah segala mata memandang-Mu, semua hati akan merasakan kasih-Mu. Setiap lutut berpelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan.
sampai selama-lamanya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sama hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Yesus, kami mengagumi-Mu sampai selamanya. Oh, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersebar, kasih-Mu dalam tak terduga. Semua katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Di hadapan Tuhan sama-sama katakan, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Sampai selama-lamanya umat-Mu datang memuji menyembah-Mu di hadapan Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Semua anak-anak-Mu bersujud menyembah kepada-Mu. Terpujilah Tuhan, kami kagum akan Yesus sampai selama-lamanya. Oh, kagum hormat akan Engkau, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama serukan di hadapan Tuhan. Kami kagum kepada Tuhan Yesus Kristus, ku kagum hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
akan Engkau Yesus, Kau Allah yang maha dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, sembah Yesus. Engkau layak disembah. Yesuslah Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini kami siap untuk tinggikan Engkau Yesus di atas segala Tuhan. Engkau Yesus Raja di atas segala Raja dan Allah segala Allah. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya, lambaikan tangan malam ini dan kita akan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Kita mau terima sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, semuanya. Yes. Malam ini kami terima sukacita dari Tuhan. Semua katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Tiba semuanya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga-Nya katakan penuhiku. Haleluya. Hari di hadapan Tuhan kita berikan pujian yang terbaik, biar Raja segala Raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Semuanya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga-Nya penuhiku. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Terima kasih. Dalam malam ini hati Tuhan disenangkan, satu hati terus berpuji. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya.
bersorak bagimu, sukacita, sukacita sudah nyata penuh hidup. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, umai bersorak bagimu, sukacita, sukacita sudah nyata penuh hidup. Sukacita, sukacita sudah nyata penuh hidup. Tuhan, haleluya, sukacita sudah nyata penuh hidup. Haleluya. Oh, yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes. Semua sukacita malam ini ya. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita. Haleluya. Oke, kepada Bapak Ibu terkasih yang akan menaikkan doa di malam hari ini, kita akan berdoa ya. Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Ya. Baik, Bapak Ibu. Oke. Ya, yang akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini adalah Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan. Dengan sangat bangga kami berpara di salah seorang buat kami ini. Ibu, mari kita naikkan doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, sepanjang hari Bapak telah memelihara kami dengan kuasa dan cinta-Mu ya Bapak. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan Yesus, kami dapat bersatu kembali, saudara-bersaudara kami dalam iman kami ya Bapa, sedang memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, PS John Sarbunan ya Tuhan. Urapi kami semua di sini ya Bapa. Urapi PS John Sarbunan yang akan membawa firman-Mu ya Tuhan Yesus, supaya firman itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami akan membagikan lagi kepada saudara-saudara kami yang lain. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang pada saat ini hadir pada saat ini ya Tuhan Yesus, dan para rekan-rekan kami yang tidak hadir pun juga, Bapa berkati mereka Tuhan, panggil mereka, arahkan pikiran mereka Tuhan Yesus untuk datang beribadah dengan kami juga. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami kepadamu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Yesus. Dan kami mau mendengarkan akan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya di malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baiklah saudaraku, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema kita, haleluya, yaitu akibat salah memuji. Saudaraku, siapa orang yang tidak senang dipuji? Semua orang senang dipuji. Tuhan pun juga senang dipuji. Tapi kalau salah memuji, nah itu akibatnya ada ya. Mari kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama, dan kepada sahabat kita terkasih yaitu Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu,
biarlah perkataanmu sedikit. Amin. Amin. Ini sebuah nasihat Tuhan buat kita sekalian. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Hati-hati Bapak Ibu, apa yang diucapkan orang itu akan dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Saudaraku, jangan cepat-cepat, jangan lekas-lekas mengeluarkan perkataan yang tidak benar di hadapan Allah. Karena setiap kata-kata itu adalah doa, saudaraku ya. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, sedikit tapi berkualitas. Sedikit tapi powerful, sedikit tapi bisa mengubahkan kehidupan seseorang, saudaraku. Dan mungkin malam hari ini, saudara kita akan perhatikan, saudaraku ya. Next, kita akan lihat, saudaraku. Oke, setiap kata-kata yang diucapkan mulut orang harus, katakan harus apa? Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menghakimi perkataan orang itu. Karena itu berhati-hatilah ya, waspadalah, waspadalah. Jadi waspada terhadap apa? Jangan salah memuji. Engkau harus tahu engkau hidup di bumi ini untuk apa? Ya, untuk memuji. Siapa yang kau puji itu penting, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini ceritanya saudara tentang seorang raja, kaisar yang berkuasa, yaitu Kaisar Herodes. Pada saat dia mengenakan pakaian kebesarannya, pakaian kerajaannya, sedang dia berpidato, pada waktu dia duduk di atas kursi dan saat dia berpidato, saudaraku. Saat dia mengucapkan kata-kata yang membuat banyak orang, saudaraku, terbakar emosinya dan orang-orang itu berkata, ini suara Tuhan. Nah, pada saat mereka berkata demikian, ini sudah salah, ya, salah memuji. Harusnya pujian itu diberikan kepada Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba malaikat tampil dan malaikat langsung menampar Herodes dan akhirnya dia mati ya. Seketika itu putuslah nyawanya. Saudara-saudaraku, mengerikan sekali Bapak Ibu. Karena itu saudara, jangan salah memuji ya. Karena itu berakibat fatal, akibat salah memuji. Dan ini kenapa kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Tadi pujian di awal tadi kita nyanyikan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima apa? Pujian. Itu dalam kitab Wahyu pasal 5 itu ada, pasal 4 juga menceritakan bahwa Yesus yang layak menerima pujian. Dan kita semua di bumi sebagai umat Tuhan memuji Tuhan, dan para makhluk surgawi, malaikat di surga pun memuji Tuhan. Jadi surga dan bumi semuanya memuji Tuhan. Amin. Jadi jangan Bapak Ibu salah memuji ya. Ingatlah pujian yang engkau naikkan, yang engkau berikan itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun suatu hari engkau dipuji karena orang merasa diberkati dengan pelayananmu, mereka berkata, luar biasa pelayananmu, luar biasa aku diberkati, aku mengerti sekarang. Ingat Bapak Ibu sekalian, pada waktu engkau menerima pujian itu cepat-cepat langsung engkau sadar, engkau setor kembali ke atas. Kembalikan pujian itu bagi Tuhan. Kau berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima pujian itu. Engkau yang layak Tuhan. Aku kembalikan bagimu pujian itu. Aku tidak mau mencuri kemuliaan itu. Aku mau kembalikan pada Yesus. Ketika engkau dalam kondisi demikian, engkau menerima pujian dari seseorang, dari siapapun, karena pelayananmu, karena apa yang kau lakukan, karena apa yang kau katakan, karena apa yang kau doakan, dan mereka semua diberkati, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan mereka memuji akan pelayananmu. Ingat, pujian yang mereka berikan kepadamu itu seharusnya kau kembalikan lagi kepada Tuhan. Supaya saudara bisa ingat khotbah saya malam ini, kita buat satu gerakan simulasi ya. Buka tangan kanan saudara, soal lihat di tangan kanan saudara ya. Dan kau berkata begini, terima. Waktu kau terima itu, sekarang kau kasih. Kasih. Lagi kita buat, terima, genggam, engkau kasih. Terima, engkau kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Kau terima pujian dari manusia, kau kasih kepada Tuhan. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih.
terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kapan habisnya? Kapan selesainya? Kapan berhentinya? Tidak akan pernah habis, tidak akan selesai, tidak akan pernah berhenti. Selama kau sadar pujian yang kau berikan, engkau terima itu dari orang-orang, kau kembalikan kepada Tuhan, maka pujian itu tidak akan pernah habis, ya. Sama pun ketika kau diberkati Tuhan secara jasmani, secara keuangan, secara ekonomi, kau terima dari Tuhan, kau kembalikan, kau kasihkan pada Tuhan lagi. Engkau terima, kau kasih lagi kepada Tuhan, kau terima, kau kasih. Tidak akan pernah habis berkatnya, ya. Dalam kitab Pengkhotbah berkata, tak habis-habisnya kasih setiamu. Saudaraku, rahmat selalu baru tiap pagi kepada orang-orang yang mengerti bahwa dia tidak salah memuji, ya. Karena akibat dari orang salah memuji itu fatal sekali. Mari kita lihat, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25 sampai 22. Dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudara sekalian, kita dapati di sini ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui akibat salah memuji. Orang yang mengetahui akibat salah memuji, dia tahu ini bahaya, dia akan menghindar. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, kalau orang bijak dia lubang di depan, dia akan menghindar lubang itu. Tapi orang bodoh berjalan terus dan dia jatuh ke dalamnya. Saudaraku, jangan sampai kita salah memuji, ya. Jangan salah mengambil keputusan. Nah, hari ini kita akan pelajari, saudaraku, siapakah orang percaya mengetahui tentang akibat salah memuji. Mari kita lihat, ini ada beberapa, ya, ciri-ciri orang yang mengetahui akibat salah memuji. Siapakah dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang yang apa? Jangan salah mengambil bagian. Bagian apa, saudaraku? Bagian pujian bagi Allah. Dan kemudian diberikan pujian itu bagi manusia. Seperti yang terjadi di zaman Herodes ini. Orang-orang memuji Herodes dan mereka berkata, ini suara Tuhan. Dan tiba-tiba malaikat tidak terima. Malaikat langsung menampar Herodes dan Herodes mati. Kasihan Herodes yang menerima pujian dari manusia dan manusia memuji dia juga, saudaraku, dalam keadaan ketakutan. Ini akibat apa? Salah memuji. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal 12 ayat 22. Iya. Kisah Para Rasul 12 ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik pada waktu rakyat yang mendengarkan pidato dari Raja Herodes, sang penguasa pada waktu itu. Dan rakyat bersorak membalasnya. Mereka bilang apa? Ini suara Allah. Ya, apa yang terjadi? Dan saudaraku, benar-benar itu menyinggung perasaan malaikat. Itu menyinggung perasaannya Tuhan, saudaraku. Malaikat dalam hati, kamu ini tidak tahu diri, ya. Pujian itu harusnya diberikan kepada Allah pencipta langit dan bumi, kok malah kamu berikan kepada manusia. Jadi di sini Bapak Ibu, yang pertama ciri orang yang mengerti akibat salah memuji, dia akan menjadi orang yang paham sekarang, ya. Jadi yang pertama, jangan salah mengambil bagian. Bagian apa? Bagian pujian bagi Allah, yang Allah layak menerima pujian itu, dan kemudian dia ambil itu dan dia berikan kepada manusia. Jangan sampai itu terjadi. Amin. Mari kita lihat yang kedua, akibat salah memuji. Saudaraku, yang kedua kita pelajari di sini ada hal penting. Saudaraku, akibatnya ada kalau kita tidak mau mengalami akibat salah memuji, maka yang kedua, saudaraku, ingat ini, jangan salah menuduh Allah. Bila manusia bersalah, menerima hukuman oleh karena keadilan Allah. Ya, jadi lihat ketika Herodes ditampar oleh malaikat dan Herodes mati, itu sebagai akibat dari salah memuji dan itulah keadilan Allah. Kita lihat ya, Kisah Rasul 12 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Amin. Oh, mengerikan sekali, saudaraku. Akibat salah memuji, Herodes menerima pujian yang salah dari orang-orang rakyat pada waktu itu. Dan akibatnya Herodes ditampar malaikat Tuhan. Karena apa? Alasan karena ia tidak
memberi hormat kepada Allah. Harusnya segala kehormatan, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Allah. Herodes sudah ambil itu, saudaraku. Orang-orang ambil itu dan mereka berikan kepada Herodes, dan ternyata Herodes mati. Waktu dia mati, apa terjadi? Dagingnya, mayatnya dimakan cacing-cacing. Oh, ini sesuatu yang mengerikan sekali ya. Kita pelajari akibat salah memuji ada di sini. Mari kita lihat akibat yang ketiga dari salah memuji, supaya kalau kita tidak mau mengalami akibat yang ketiga, maka ini penting kita ingat ini. Yang ketiga, jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti apa? Bahwa tugas memberitakan Injil itu bukan pendeta saja. Ya. Itu kan tugasnya Pak Pendeta, itu tugasnya Pak Gembala, itu tugasnya pemimpin gereja, itu tugas mereka. Kalau saya kan jemaat, saya tidak memberitakan Injil. Itu salah, saudaraku. Ya, jangan salah mengerti. Ya, saudara-saudaraku, jangan salah mengerti bagaimana bahwa tugas memberitakan Injil bukan tugas pendeta saja, tapi tugas semua orang percaya. Engkau, semua yang hadir malam ini, ditugaskan Tuhan untuk memberikan pujian, memberitakan Injil, saudaraku. Supaya apa? Injil itu bisa disebar luaskan. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-24. Ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 24, maka firman Tuhan makin terbesar dan makin banyak didengar orang. Amin. Amin. Kalau kita mau supaya Injil Kerajaan Allah makin tersebar dan didengar oleh semua orang, maka di sini yang ketiga, jangan salah mengerti, ya. Seringkali banyak orang salah mengerti. Mereka berpikir bahwa yang memberitakan Injil itu tugas pendeta, tugas pemimpin rohani, tugas hamba Tuhan, ya, Bapak rohani yang memberitakan Injil. Tidak. Ini tugas kita semua. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah memberikan mandat, memberikan amanat agung. Dia berkata, karena itu pergilah kamu. Pergilah kamu, bukan cuma pendeta, ya, tidak ditulis pendeta saja, tapi kamu, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik pendeta maupun jemaatnya, baik pemimpin rohani maupun umatnya, semua harus memberitakan Injil. Supaya apa? Injil makin tersebar luas, saudaraku. Dan banyak orang bisa mendengar Injil itu. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Injil itu kabar kesukaan. Injil itu kabar gembira. Injil itu kabar pembebasan dari dosa. Injil itu adalah kekuatan Allah, ya. Roma 1 ayat ke-16 dan 17. Saudara kasih Tuhan, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kenapa dalam Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saudaraku, Injil yang mana yang harus engkau pegang? Injil Yesus Kristus, itu yang benar. Kalau ada Injil yang lain seperti Injil Barnabas, nah itu bahaya. Itu ancaman bagi kita, saudaraku. Orang-orang di luar sana seringkali memakai Injil Barnabas untuk menyerang kita, saudaraku. Karena dalam Injil Barnabas banyak penyimpangan, banyak penyesatan terjadi. Mereka menuduh bahwa Yesus berzina dengan seorang wanita, yaitu Maria Magdalena. Coba Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu pelecehan yang luar biasa. Makanya saudara-saudara, Injil-Injil seperti ini Injil yang palsu. Jangan engkau dengarkan, saudaraku. Tuhan ingin engkau mendengarkan Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus yang sangat mengasihimu. Engkau merasa malam ini suamimu tidak mengasihimu. Satu pribadi yang mengasihimu adalah Yesus Tuhan. Itu Injil kabar baik. Engkau merasa istrimu tidak mengasihimu, tapi ada satu pribadi yang mengasihimu. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Engkau merasa orang tuamu tidak mengasihimu, anakmu tidak mengasihimu, mertuamu, menantumu tidak mengasihimu. Ingat, ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau apapun keadaanmu. Itulah Injil, saudaraku, kabar baik, saudaraku. Ya, Injil kabar baik. Waktu engkau dengar Injil, hatimu yang susah dihiburkan, hatimu yang lemah dikuatkan, engkau yang berdosa diampuni Tuhan, engkau tersesat dibawa ke jalan yang benar, engkau yang harus dihukum, dibinasakan, dibuang ke dalam neraka oleh karena dosa, dan akibat dosa itu ternyata Tuhan selamatkan engkau. Tuhan pindahkan engkau dari kematian yang kekal di neraka dan pindah kepada kehidupan yang kekal di sorga. Itulah Injil, saku. Wow, Injil itu luar biasa. Saudara, karena itu tugas kita semua sekarang. Ayo kita beritakan Injil. Sekarang era modern, teknologi canggih, selaku. Kita semua sudah punya HP, bukan? Kita punya alat komunikasi. Nah, ini satu sarana yang luar biasa untuk kita bisa pakai beritakan Injil. Diberitakan pada grup-grup WhatsApp, diberitakan pada Japri, kepada pribadi-pribadi. Beritakan Injil, selaku. Supaya banyak yang mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Amin. Tadi dalam sebuah acara pernikahan,
Karena ini pernikahan masih ada hubungan famili dengan saya, dan di sana saya ketemu dengan seorang Habib, ya. Habib dari Jakarta. Dia disebut Habib Kribo karena memang rambutnya keriting, saudaraku. Dan saya ada foto bersama dengan dia dan kita berbincang-bincang tadi, indah sekali, saudaraku. Nah, saudara, dia seorang yang sangat benar-benar ya nasionalis sekali, saudaraku. Dia sangat-sangat benar-benar menjaga kesatuan di dalam negeri ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kenapa penganiayaan itu terjadi? Karena saudara, banyak orang sedang dikuasai oleh roh jahat. Mereka dikuasai oleh setan, saudaraku. Karena setan ingin supaya manusia itu berdosa dan manusia akan dijebloskan ke dalam kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu, ada banyak orang mengalami kehancuran dalam hidup ini. Kehancuran dalam rumah tangga, kehancuran dalam pekerjaan, kehancuran dalam ekonomi, kehancuran dalam keuangan, dalam bisnis, dalam karir, kehancuran dalam segala hal, suatu. Karena memang itulah iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Tapi di bagian B berkata, tetapi aku datang, Yesus datang. Dia memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Injil itu kabar baik, beritakan Injil, saudaraku, ya. 2 tahun lalu kita sudah bicara tentang Injil itu kabar baik, ya. Tahun lalu kita bicara tentang Injil kabar baik, ya. The good news, ya, gospel, saudaraku. Kita beritakan Injil, saudaraku. Tuhan pakai hidup kita ini surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca, dilihat oleh banyak orang. Sehingga banyak orang bisa mengenal Injil Yesus Kristus, saudaraku, ya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, suatu hari ketika saya sedang berkhotbah, tiba-tiba di situ ada seorang ustadz. Dia mengikuti kebaktian kami dan setelah dia dengarkan khotbah saya, setelah kebaktian selesai, dia datang temui saya dan dia berkata, Pak Pendeta, saya mau terima Tuhan Yesus. Saya mau dibaptis, tapi jangan di Surabaya, di Kediri aja. Oke, saya janjian dengan dia. Dan akhirnya pada tanggal yang sudah ditentukan dia datang, saudaraku. Dan saya baptis dia, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, Injil ini harus diberitakan, saudaraku. Kalau Injil tidak diberitakan, ada banyak suami-suami yang melakukan banyak kejahatan. Kalau Injil tidak diberitakan, maka ada banyak istri-istri yang melakukan banyak kejahatan. Kalau Injil tidak diberitakan, maka banyak ada anak-anak muda yang terikat dengan pergaulan seks bebas, pergaulan narkoba, saudaraku. Kalau Injil tidak diberitakan, maka ada banyak orang percaya, orang Kristen yang terlibat dengan praktek okultisme. Kenapa, saudaraku? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan mereka, melepaskan mereka dari semua belenggu-belenggu ikatan setan itu. Hanya Injil Yesus Kristus, Injil kabar baik itu yang harus kita beritakan. Katakan amin. Ya, saudaraku, ini penting, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, ketika Injil diberitakan, di sana ada seorang penjahat yang dia sudah bersiap-siap melakukan kejahatan. Dia melakukan teror, saudaraku. Karena Injil dia dengar dan Injil mengubahkan hidupnya. Sehingga dia menjadi orang yang bertobat. Contohnya di Alkitab ada Saulus, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, kenapa kejahatan bertambah-tambah? Karena Injil itu mereka belum dengar. Karena itu kita masih diberi kesempatan. Ayo kita beritakan Injil. Beritakan Injil kepada anakmu. Selama masih ada harapan, masih ada kesempatan, beritakan Injil. Saya hampir setiap pagi, setiap hari, saya selalu kirimkan firman untuk anak-anak saya, saudaraku. Saya beritakan ini, saya kirimkan firman Tuhan untuk menguatkan mereka, menolong mereka, saudaraku. Karena apa? Itulah kekuatan kita di masa-masa sulit. Itu adalah kemenangan kita di masa-masa kesukaran itu, saudaraku, ya. Dan Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman yang sangat powerful. Firman yang keluar dari mulut Allah itu sedang berjalan dan dia sedang mencari apakah di sana ada telinga-telinga yang siap mendengarkan Injil itu. Dan malam hari ini saudara dan saya adalah semua orang-orang yang punya telinga yang mendengarkan Injil Yesus Kristus. Lambaikan tangan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ketika Injil diberitakan, Injil itu sedang datang kepada saudara, menghampirimu, dan waktu telingamu mendengar Injil itu, firman Tuhan itu, dan imanmu bertumbuh. Dan iman itulah yang menarik kuasa Tuhan, menarik mujizat Tuhan, sehingga meng-create kesembuhan terjadi dalam tubuhmu. Katakan amin, ya.
Tanpa iman tidak mungkin engkau berkenan di hadapan Allah. Dan iman itu datang dari engkau mendengar firman Tuhan setiap hari. Orang Kristen yang setiap hari dengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Makanya saudara-saudaraku, kita gunakan anugerah Tuhan, kesempatan yang ada ini. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas, mumpung masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk kau beribadah, kau dengar Injil Yesus Kristus, saudaraku. Dan saya percaya Injil ini akan mengubahkan kehidupan kita, akan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, ya. Dan Injil ini akan membuat damai dalam hati kita semua. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama yang tadi kita sudah pelajari, ya, akibat salah memuji. Tapi hari ini sebenarnya supaya kita tidak salah memuji, kita tahu pujian ini hanya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia, ya. Mari kita lihat yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat apa, saudaraku? Dia dapat mengenal suara Allah. Dan kemudian dia bisa membedakan suara manusia. Oh, ini suara Allah, ini suara manusia. Dia tahu, saudaraku. Jadi ada banyak orang ngawur, saudaraku. Banyak orang salah persepsi, banyak orang tidak bisa membedakan mana suara Allah, mana suara manusia, mana suara setan. Itulah sebabnya karena telinga mereka tidak pernah dilatih untuk mendengar firman Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 22. Ya, oke. Even. Kisah Para Rasul 12 ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Amin. Amin. Itu orang-orang dunia di luar sana, mereka tidak bisa bedakan mana suara Allah dan mana suara manusia. Tapi kita semua anak-anak Tuhan malam ini yang telinga kita sudah terlatih, kita bisa tahu, oh ini suara Allah, ini suara manusia, ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi pendengaran kita ini makin hari makin dilatih, makin tajam, semakin peka. Amin, saudaraku. Oh, kalau malam hari ini saudara-saudara rindu supaya Tuhan mempertajam pendengaranmu. Kunci adalah duduk di kaki Tuhan. Ketika kau duduk di kaki Tuhan, kau akan menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Ketika saudara-saudaraku, saya suka sekali kalau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terkadang nggak terasa, sudah 1 jam, sudah 2 jam, terus begitu. Indah sekali, saudaraku. Dan di situ kepekaan demi kepekaan Tuhan mulai berikan, saudaraku. Ya, suatu hari ketika saya mau siap-siap untuk ibadah Zoom malam, saudaraku, itu ada sekitar 2 tahun lalu, ya, 2 tahun lalu, saudaraku. Dan pada waktu itu Roh Kudus bicara, mamamu mau aku bawa ke surga. Saya kaget, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, saya masih sayang beliau, saya masih kepingin bersama dengan beliau, tapi Tuhan bilang begitu. Saya sudah dapat itu pesan Tuhan, dan besoknya, hari Minggu pada saat saya selesai berkhotbah di gereja, saya dengar kabar itu kalau orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya bersyukur, Bapak Ibu, semasa hidup beliau banyak menginspirasikan hidup saya, ya. Lebih mencintai Tuhan, lebih setia, taat pada Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini pentingnya, suatu hari lagi, saudaraku, kita bisa mengenal suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Kita bisa tahu itu dari keintiman kita dengan Tuhan. Suatu hari ada seorang anak muda yang dalam keadaan ketakutan sekali. Karena dia hidupnya terancam, saudaraku, dikejar orang, saudaraku. Dan dia tidak nyaman, dia tidak tenang, saudaraku. Dia datang mencari seorang hamba Tuhan, dan dia datang ke tempat kami, dan dia minta didoakan. Pada saat kami sedang memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan perlihatkan di dalam roh. Ada seseorang di bangunan yang tinggi. Dia sedang bersiap-siap mau terjun bebas, mau lompat dari bangunan itu ke bawah. Saudaraku. Dan Tuhan katakan, doakan orang itu. Dan pada waktu kami mendoakan dia, saudaraku, tidak lama kemudian, saudaraku, dengan berjalannya waktu, akhirnya anak muda yang saya doakan dia pulang, dan puji Tuhan akhirnya saya dengar dia sudah, masalahnya sudah bisa terselesaikan, ya. Tuhan sudah dengar doanya, sudah terjawab pergumulannya. Nah, anak muda yang mau bunuh diri ini, saudaraku, suatu hari kami dipertemukan oleh seorang istri kepala bank yang cukup bank besar di Jawa Timur ini, dan dia undang kami datang, dan kami sedang berdoa bersama, kami ngobrol, dan ini anak muda yang dia ingin bunuh diri. Dia bercerita, Pak, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya mau bunuh diri. Saya sudah ada di atas bangunan yang tinggi. Ketika saya mau melompat dari atas, dia merasa kakinya berat, ada yang menahan. Sampai 3 kali dia ingin lakukan itu, tapi ternyata dia rasa berat, ada yang menahan. Dia tahu itu Tuhan. Sehingga dia tidak lompat bunuh diri suatu. Dan akhirnya saya tanya tanggalnya berapa, dia menyebutkan tanggal sekian, bulan sekian,
jam sekian, hari sekian, tahun sekian. Oh, saya ingat persis pada waktu itu kami sedang berdoa ya. Terkadang di dalam kita berdoa secara pribadi, kadang-kadang waktu berdoa sementara merem, ya pejamkan mata, tahu-tahu dan perlihatkan seperti di slide saudaraku. Melihat ada berbagai macam orang dengan ras yang berbeda saudaraku. Ada dari Asia, ada dari Eropa saudaraku, ada yang dari Arab, macam-macam saudaraku. Dan mereka-mereka ini ada di tempat-tempat yang saudara mereka akan mengakhiri hidupnya di situ dan Tuhan katakan doakan mereka. Nah, saya tahu Bapak Ibu sekalian, inilah Tuhan ingin supaya kita melakukan itu. Amin ya. Karena itu kunci itu bisa kita peka dengan Tuhan, banyak mendekat dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Amin. Alkitab berkata barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia, luar biasa ya. Dia dimuliakan Allah, artinya dia diselamatkan, dihindarkan dari musibah. Ya, sementara mereka yang tidak menghormati Allah dimakan cacing-cacing. Mereka yang salah memberikan pujian ini, Herodes yang salah terima pujian ini, akhirnya dia mati dimakan cacing-cacing. Kita lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Dan sekitar itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Amin. Amin. Oh, cacing-cacing sudah bersiap-siap akan memakan orang-orang yang tidak memberi hormat kepada Allah. Orang-orang demikian waktu dia mati, saudaraku. Itu jasadnya, badannya, tubuhnya dimakan oleh cacing-cacing. Kenapa? Karena tidak memberi hormat kepada Allah. Ini akibat salah memberi pujian dan salah menerima pujian ya, tapi kita semua kita akan dihindarkan. Amin saudaraku ya. Kita diluputkan, kita diselamatkan Tuhan. Kendati pun suatu hari engkau dan saya akan mati, tapi kita semua akan selamat ya. Tidak mengalami nasib seperti orang-orang ini, seperti Herodes yang badannya, tubuhnya, cacingnya memakan dagingnya. Oh, ngeri sekali. Mari kita lihat yang ketiga. Hasil yang ketiga adalah ini. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang menyelesaikan tugas pelayanannya, dan setelah itu dia membawa seorang murid Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 12 ayat yang ke-25. Jadi hasil dari pelayanan Paulus dan Barnabas ini, mereka menemukan seorang murid yang bernama Yohanes Markus ya. Kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 25. Ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Amin. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, Yohanes yang disebut juga Markus, ini ibunya bernama Maria. Di rumah mereka itu ada pertemuan doa, selaku pendoa-pendoa berkumpul di situ dan mereka berdoa. Dan Tuhan kirim Petrus ke situ dengan kejadian supranatural. Petrus bisa keluar dari belenggu-belenggu penjara sehingga Petrus bisa lolos, pintu penjara terbuka secara otomatis tanpa ada yang membuka dengan kunci gembok, selaku. Dahsyat sekali. Dan Petrus akhirnya pergi ke rumah seorang bernama Maria, ibu dari Yohanes yang disebut Markus ini, saku. Di sana mereka sedang berdoa, Bapak Ibu sekalian. Namun seorang yang punya kepekaan waktu Petrus mengetuk pintu itu, seorang perempuan muda bernama Rode. Dia mendengar ketukan itu dan dia pergi keluar dan dia melihat siapa yang mengetuk itu. Dan dia tahu itu Petrus, saku. Padahal banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen mereka berdoa, tapi sayang, telinga roh mereka tidak terlatih. Hanya Rode saja saking gembira, saking senangnya dia beritahu itu Petrus. Mereka bilang, enggak, kamu ini mengigau. Dia bilang, enggak, aku sudah dengar itu suara Petrus. Itu dia ada di luar situ. Mereka bilang, enggak, itu salah satu malaikat yang dikirim datang kepada tempat kami. So, lihat ya, orang-orang yang tidak benar-benar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mereka memiliki ketumpulan dalam pendengaran ya. Telinga roh mereka tidak terlatih, tapi orang-orang seperti Rode yang cepat meresponi panggilan Tuhan, dia memiliki telinga yang terlatih ya. Sehingga dia tahu selaku bahwa pujian itu hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu Cifung ya. Cifung dari Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, silakan Cifung. Ya, selamat malam. Enggak usah biji ini ada suara. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih ke Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mulia, suci dan berkuasa. Engkau Allah yang kekal.
Terima kasih Tuhan atas firman-firman-Mu yang membuka mata kami, kerohanian kami, supaya kami mengerti akan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, pulihkan kami semua, supaya roh kami semakin hari, semakin rindu bersama Tuhan terus, berserta Tuhan terus. Kami menginginkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dari Pak Pendeta John, ya Tuhan. Oh Tuhan, urapi Pak Pendeta untuk kemuliaan-Mu. Semakin hari kemuliaan-Mu terjadi di dalam Pak Pendeta ini. Semakin hari Tuhan, kenyataan kami yang kami rindu akan firman-Mu. Engkau sendiri yang menjamah kami. Jadikanlah kami semua, Tuhan, menjadi orang percaya yang menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil kemanapun kami berada. Banyak orang-orang yang membutuhkan Engkau, Bapak. Terima kasih semua untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami semua Tuhan di tempat ini mendengarkan dimanapun saudara kami seiman Tuhan yang berada saat ini di Sidoarjo, di luar negeri dimanapun mereka berada, tapi Tuhan tahu hati mereka. Pakai mereka satu persatu menjadi orang percaya yang untuk memberitakan Injil kemuliaan, sehingga nama-Mu dibesarkan di mana kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengurapi Pak Pendeta John, mengurapi keluarganya, kami juga minta diurapi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik, terlalu baik. Tidak ada Allah selain Engkau. Yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang mulia, yang suci, yang berkuasa. Dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap Bapa, tetapi firman-Mu tinggal tetap selama-lamanya dalam hati kami, menjadi berbuah-buah. Di mana kami ditempatkan, terjadi mujizat-Mu. Mujizat-Mu akan terjadi Bapa, sesuai dengan rencana-Mu kepada kami setiap orang yang percaya kepada-Mu. Pakai kami semua Bapa. Kami membutuhkan Engkau Bapa surgawi. Kami membutuhkan Engkau. Biar Engkau masuk di dalam roh kami, di dalam jiwa kami. Jadikan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Kami rindu Tuhan, maka kemuliaan semakin hari dinyatakan melalui Pak Pendeta John. Kami berbuah-buah, kami bertumbuh, dan kami menjadi yang Kau inginkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih berkati Tuhan semua tempat ini. Kami tidak tahu satu persatu, tapi Yesus tahu. Yesus yang membuka semua jalan bagi kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Engkau. Hati kami terbuka untuk Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkati semuanya Tuhan. Jadikan kami terang di mana kami berada. Biar terang-Mu semakin hari, semakin nyata di dalam hati kami. Ya juga buat Erna. Tuhan, supaya Erna juga mau mendengar firman-Mu ini. Karena firman-Mu itu kebenaran dan hidup. Semua setiap lutut akan bertelur. Tidak mengaku Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua di dalam nama satu nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang agung, yang mulia. Kami mengucap syukur. Haleluya. Benaran ini akan terjadi dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah. Doa peneguhan firman ya sudah dinaikkan oleh Cifung dari Surabaya. Tuhan berkati Cifung dan Cierna. Tuhan berkati kita semua. Pak Pendeta. Sama-sama. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Franky yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Cifung yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Marlina. Silakan Ibu Ratna. Terima kasih Bu Rosalin. Ya, baiklah, sama-sama. saya akan menaikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara, dan doa profetik kedua bagi gereja CLCC yang diaminkan dengan I receive. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkatinya. Sekarang kita masuk ke dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Sin Liang dari Surabaya. Silakan Ibu Sin Liang. Terima kasih Bu Rosalin atas Sama-sama kepercayaannya. Shalom, selamat malam semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah Gereja CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share
ke yang kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah Natal CLCC Sabtu pagi 2023 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MP 68 Pondok Chandra Indah. Kepada semua jemaat Gereja CLCC harap mendengarkan dan mempelajari lirik kata-kata lagu Felix Nabidat. Mulai dari sekarang lagu tersebut dikirim ke grup CLCC Zoom dalam bentuk video. Semua harap rajin mendengarkan dan berlatih sampai hari H, hari ibadah Natal CLCC tiba. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2023. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Ya, sama-sama Pak John. Ya, tetap semangat ya, salam buat keluarganya. Ya, sama-sama Bu Rosalin dan berkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Sian Liang sekeluarga ya. Oke, sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat, dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir malam ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Sekarang telah tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Kami persilahkan Bapak John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Rosalin dari Jerman yang sudah mulai memimpin ibadah kita dan terus ya memimpin sampai di akhir ibadah ini. Malam ini kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan segera mengalir dan menyembuhkan engkau yang sakit malam hari ini. Yang percaya dengan iman, taruh tangan kiri saudara di dada dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus mengalirlah aliran kesembuhan. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu berarti Tuhan sedang menjumpai engkau, Tuhan sedang hadir dan mendatangi engkau dengan kuasa, mujizat, ajaib. Terima dalam nama Yesus. Engkau terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Pak Frans Sangki, engkau terima kesembuhan. Ibu Ratna Marlina, engkau terima kesembuhan. Ibu Weli Hukebun, engkau terima kesembuhan. Ibu Rosalin, Bu Sandra, engkau terima kesembuhan. Pak Morris, engkau terima kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima kesembuhan. Bagita, engkau terima kesembuhan. Pak Hendro, engkau terima kesembuhan. Ibu Sian Liang, engkau terima kesembuhan. Dan juga Ibu Erna Cifung, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Sinta dan semua yang hadir malam ini, anak-anakmu menerima kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan akan Pak Stephen de Frates yang sedang mengikuti ya Tuhan sebuah Tuhan acara. Kami doakan supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan yang baik dalam nama Yesus. Untuk ujian PPG, Tuhan hikmat akal budimu turun atas Pak Stephen de Frates sehingga dia bisa menyelesaikan setiap soal-soal ujian dengan baik. Terpujilah Tuhan, memberikan kekuatan juga bagi Pak Wahyu dan Bu Sinta saat mereka mengerjakan proyek yang ada di Papua. Semua bisa berjalan yang baik. Tuhan sudah sembuhkan anaknya Arsenio, sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Demikian juga dengan Tuhan putri daripada Pak Lubis, anak Karen juga dia bisa berkomunikasi dengan baik dalam nama Yesus.
cucu dari Ibu Nini Rawati bisa berkomunikasi dengan baik dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, putri daripada Pak Brudi Brosalin di Jerman, Ibu Sandra, Tuhan pulihkan, sembuhkan, sehatkan dia di dalam nama Yesus, sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. Semua yang hadir malam hari ini sebagai seorang istri, Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan. Sebagai seorang suami, Tuhan berikan terobosan-terobosan ajaib dalam keuanganmu. Jangan takut, jangan susah. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oh, haleluya. Tuhan berikan engkau kesembuhan bagi Bu Weli juga. Aku berkata malam ini, Bu Weli, jantungmu sehat. Aku berkata malam ini, Bu Ratna Marlina, engkau tidak lagi diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan utus malaikat untuk menjaga engkau. Dan hari ini, Bapak Ibu sekalian, aku berkata semua yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan engkau terima mujizat dan kemenangan dan pertolongan Pak Frans Angki. Akan ada keajaiban terjadi dalam kehidupanmu, dan oleh anugerah Tuhan dengan cara yang ajaib, Tuhan bisa bawa engkau berjalan masuk sampai di Dewan Legislatif oleh pertolongan Tuhan. Orang lain memegahkan kuda dan kereta, tapi engkau bermegah dalam nama Tuhan semesta alam. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Demikian juga Pak Wahyu Hukumun akan masuk ke anggota Dewan di Papua. Semua akan berjalan dengan baik. Untuk Ibu Erna dan juga Ibu Cifung ya. Malam hari ini Tuhan tahu segala kerinduan hatimu. Tuhan akan membukakan jalan bagimu dalam nama Yesus. Tuhan tahu engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan. Dan hari ini aku sudah dengar firman Tuhan. Ada kabar baik bagimu. Akan ada keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidupmu. Di setiap langkah-langkahmu ada Tuhan yang sedang menuntun, membawa engkau berjalan. Dan engkau akan lihat satu persatu persoalanmu diselesaikan Tuhan. Bahkan semua yang hadir malam hari ini juga Tuhan menolong semuanya. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan di waktu-waktu yang lalu. Di hari ini lihat, Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu. Pintu-pintu yang tertutup sedang dibukakan Tuhan. Jalan-jalan yang buntu sedang dibukakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kau sembah di dalam nama Yesus. Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Kalau orang lain dia tolong, engkau juga ditolong Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, engkau juga disembuhkan Tuhan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, engkau juga diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, jam 4 pagi, dan berkati kebaktian besok malam. Juga berkati kebaktian, ya Tuhan Yesus, untuk Natal tanggal 9, semua persiapan acara, semua berjalan dengan baik, cuaca, keamanan, juga untuk penerangan, semua berjalan dengan baik. Terima kasih, damai surgawi, sukacita, memenuhi tempat di mana kami beribadah saat itu. Dalam nama Yesus, terima kasih. Sembuhkan juga Cilinda, Tuhan sudah pulihkan dia saat ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Tuhan sembuhkan juga Pak Darmawan, juga menantu Ibu Indriani, Christian juga sudah disembuhkan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya juga Tuhan sudah sembuhkan ibunya Pak Lubis, sudah disembuhkan hari ini juga. Dan semua yang hadir pada malam ini, datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa berkat, pulang bawa terobosan ajaib dari Tuhan. Mari sama-sama semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi. Berkati Pak Morris, Pak Hendro. Iya, Pak Jos. Ya, Terima Pak kasih, Frans Bapak. Angki, berkati Bu Salim, Eni. Ya. Bu Weli, Bu Ratna, Ya, Bu Morris, Ratna Marlina, Bu Anggi, Silvia, Bu Bu Willy, Dita, Kati Dita. Virnia, Ya, salam buat Ibu ya, Dita. Pak Dita. Ibu Ron, Mertua ya. Ya, Tuhan berkati Bu Erna. Ya, Pak Pendeta, terima Ya, kasih Pak Tuhan berkati Pendeta. Cipung. Amin. Semangat Terima ya. kasih. semua, Ya, semua. semangat. Dilihat. Dan berkati. Amin. Sampai jumpa lagi semuanya. Amin. Selamat malam. Terima Selamat kasih, siang, Pak Bu Jon. Rosalin, God Pak bless you Jerman. all. God bless you all. Selamat beristirahat. Bu Amin. Sinta. Amin. Ya, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Ya. Semangat ya. Oke, Ya, Amin. bye. bye-bye. Bye-bye. Bye.